Di Kota Malang ini dari sisi geografis ya, atau struktur tanah istilahnya begitu, merupakan dataran tinggi. Ini semua orang sudah tahu itu. Tetapi faktanya 5 tahun atau 6 tahun terakhir itu banjir itu sudah menjadi langganan. Waktu itu saya pas kebanjiran di situ, saya potret, saya kirimkan ke Pak Wali. Pak Wali, ini lagi banjir. Besoknya saya dijawab, itu sampah. Ini serius. Bangsa ini tidak pernah jujur atas intelektualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APM Insight, kembali lagi bersama saya Abdul Muntolib di channel APM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Kali ini berbeda dengan episode sebelumnya. Saya akan mengupas dan akan mengangkat tema yang sedang banyak dibicarakan khususnya di Kota Malang, yakni persoalan banjir dan persoalan pasar yang masih belum juga ada pembenahan. Ada 3 pasar besar yang saat ini masih bermasalah dan seolah-olah tidak ada penyelesaian dari pihak yang berwenang. Ada pasar Blembing yang hampir 11 tahun juga mangkrak, tidak jelas kapan dibangun. Ada pasar besar pasca terbakar sekitar 6 tahun yang lalu juga tidak jelas kapan dibangun. Termasuk juga pasar Gadang yang sudah dibangun fondasi tapi sampai hari ini sudah hampir 5 tahun pun juga belum ada kejelasan kapan dibangun. Ini menjadi persoalan masyarakat Kota Malang khususnya yang sangat ingin persoalan-persoalan yang terjadi ini segera diselesaikan. Pun demikian dengan persoalan banjir. Ini cukup ironi. Malang yang dikenal dengan dataran tinggi, tetapi beberapa kali ketika hujan tidak terlalu deras pun terjadi banjir di mana-mana. Ini bagi warga Malang khususnya ini merupakan satu dalam tanda petik kira-kira aib lah. Karena kenapa kok bisa banjir? Terlepas apapun penyebabnya, terlepas apapun alasannya, ini adalah problem yang harus diselesaikan secara bersama. Kali ini saya menghadirkan beberapa narasumber dari pemerintah Kota Malang, juga ada anggota DPRD, juga dari sejumlah aktivis yang ini dilaksanakan oleh Malang Kucit Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan yang terhormat tuan rumah Pak Eko Jip. Saya manggilnya Pak Eko Jip. Pak Dewan, ada Pak Loh Mahfud, ada Pak Arif, ada Pak Penadi, Pak Suryo, ada Pak Camat, Ibu, dan Bapak semua yang belum bisa saya sebut, dan seluruh tamu undangan dari PP namanya Pak Yesta dan tim, saya tidak kenal semuanya, dari seluruh aktivis yang saya hormati. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa melakukan kegiatan insya Allah mulia ini karena sarasehan kita mikir tentang kota kita, Malang. Siapa lagi yang bisa mikir atau memikirkan kota kita kalau tidak kita sendiri, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, ini nanti sifatnya sharing, tukar pendapat dan solutif, harus ada solutif karena perdebatan atau berdiskusi kaitan tema yang akan kita angkat. Oh ya, tema kita adalah kaitannya dengan persoalan banjir dan pasar yang masih belum tuntas persoalannya. Bahasa kasarnya masih mangkrak. Sehingga perdebatan atau diskusi ini jangan terus menjadi diskusi, sehingga harus ada solusi. Kalau terus diskusi itu kan seperti serial sinetron tersanjung yang tidak berhenti-berhenti. Tidak ada solusinya. Ini harus ada solusi. Mumpung ada Pak Dewan, dan dari Pemkot belum hadir kayaknya. Baik, Bapak Ibu sebagai pengantar bahwa di Kota Malang ini dari sisi geografis ya, atau struktur tanah istilahnya begitu, merupakan dataran tinggi. Ini semua orang sudah tahu itu.
Tetapi faktanya 5 tahun atau 6 tahun terakhir itu banjir itu sudah menjadi langganan. Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Banyak pakar tentang teknik di Malang. Pokoknya gudangnya lah di Malang, tapi di daerahnya sendiri itu banjir. Ini belum ada solusi sampai sekarang. Bahkan terakhir di Jalan Ledjen Sutoyo, entah apapun alasannya, banjirnya tidak karu-karuan. Sawo Jajar ini sudah bukan berita baru, menjadi langganan. Ini kan ironi, menurut kita itu ironi. Kita malu lah, berita tentang banjir Malang di blow up dan didengar mana-mana. Saudara kita di Jakarta pun tanya, Malang kok iso banjir sih? Jakarta karuan karena dataran rendah, Malang dataran tinggi. Nah, ini yang akan kita kupas. Tema pertama adalah kaitannya dengan banjir. Bapak Ibu, program ini, acara ini nanti akan kita tayangkan di YouTube. Jadi meskipun ini tidak lebih dari 100 orang, tapi nanti kita kita publish lewat YouTube sehingga ribuan orang kan bisa menyaksikan acara kita dan bisa memberikan inspirasi kepada semua orang. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali program atau sarasehan ini, saya memohon kepada Pak Camat kalau ada yang disampaikan kaitannya dengan program ini. Mungkin tadi Pak Camat perlu menyampaikan. Ini Pak Camat kita dari Pak Camat Kedung Gandang. Monggo Pak Camat. Monggo Pak Camat dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat sore, Rahayu. Yang terhormat Bapak anggota Dewan, Bapak-bapak sekalian, Pak Eko, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan. Yang pertama, saya diundang Pak Eko selaku Pak, anak buah atau karena kalau camat kok sungkan saya Pak, gitu. Jadi saya mau mengklarifikasi aja, mungkin saya tidak diundang selaku camat, apalagi mewakili pemerintah kota, enggak, mungkin selaku camat aja. Yang pertama mungkin tadi yang seperti disampaikan Pak Tol tadi, pembuka banjir Pak. Memang di daerah Kedung Gandang ini, syukur alhamdulillah mungkin tidak separah di kecamatan lainnya. Mungkin yang langganan Danau Toba dan sekitarnya. Cuman yang perlu Bapak Ibu ketahui, Sawo Jajar ini begitu pintu air yang dekat di Sawo Jajar 2 itu ditutup Pak, Bapak anggota Dewan, kita sudah nggak banjir Pak. Cuman permasalahannya kalau di sana ditutup pasti Sawo Jajar 2 dan sekitarnya Mangliawan juga pasti akan kelelep gitu. Sehingga memang banjir ini memerlukan pemikiran yang konferensi Pak, kalau kata Pak Lo Mahfud. Jadi mulai harus dari pangkal, dari ujung. Kalau tadi Pak Muntalib menyampaikan kita di dataran tinggi, iya Pak, di dataran tinggi. Tapi bagaimanapun juga kalau di dataran tinggi itu ada cekungan, air tetap Pak. Jadi misal dataran tinggi, kalau kita kan asumsi kita dataran tinggi Pak, air grojok. Lah kalau ada cekungan Pak, lah pasti airnya kecekungan. Sehingga memang perlu itu, nanti mungkin dari rekan-rekan PU yang tahu bagaimana cara menyiasatinya. Kemudian yang kedua Pak, saya setiap kali di Musrenbang Pak, Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan, itu mesti saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di tengah jalan. Tanpa kita sadari Pak, kita juga ikut juga mengakibatkan genangan air juga. Kalau Bapak Ibu lihat Pak, sepanjang jalan ini aja lah, Ki Ageng Gribik. Bapak Ibu perhatikan nanti kalau mau pulang, Bapak Ibu lihat Pak, atap-atap dari rumah itu masuk ke gorong-gorong atau enggak? Hampir semua masuk ke jalan Pak, langsung gerojok ke jalan, sehingga air itu yang seharusnya langsung masuk ke gorong-gorong mereka ke jalan, mengakibatkan pinggir jalan mesti rusak dan lain sebagainya. Belum lagi masalah pembangunan Pak, saya mulai 2 minggu yang lalu mungkin dengan Pak Eko Pak, kita intensifikasi terkait dengan perumahan-perumahan yang baru Pak, di daerah Baran, di daerah Kedung Gandang yang Baran, yang bukit sana Pak, dulu memang jarang perumahan Pak, sekarang banyak sekali klaster-klaster kecil, sehingga kami mulai dengan perizinan dengan PU, mulai mendata perumahan-perumahan kecil itu Pak, apakah perumahan-perumahan kecil itu ada izin atau tidak. Karena kalau kita melihat gambarnya bagus Pak,
drainasenya besar-besar dan lain sebagainya. Tapi begitu keluar ke drainase umum yang telah dibangun PU, drainasenya yang tidak muat, sehingga banyak sekali seperti di Malik Dalam itu Pak, itu kan airnya dari atas ke bawah itu sangat deras sekali, karena di situ memang banyak sekali perumahan. Kemudian yang klise Pak, yang klise yang berulang kali disampaikan Pak Wali memang masalah sampah. Di Afan itu Pak, ada gorong-gorong belok itu, di situ mesti sampah Pak. Sampahnya memang itu. Mungkin juga perlu juga pemerintah mungkin dalam hal ini DKP DLH mungkin bisa menempatkan TPS-TPS itu Pak. TPS-TPS mungkin yang dekat dengan pemukiman, sehingga masyarakat kalau membuang sampah itu juga tidak kesulitan. Tapi karena memang sampah ini memang masalah, salah satu itu masalah yang banjir itu, khususnya kalau di kawasan perumahan. Kemarin sebulan yang lalu di Lesanpuro itu longsor karena memang sampah Pak. Jadi sampah dari atas Ustaz. Sampah dari atas dari Malik Dalam itu sampai ke bawah nutupi, akhirnya tanggulnya nggak kuat, jebol. Sehingga intinya tadi seperti disampaikan Pak Muntolib bahwa kita tidak bisa sendiri Pak, kita harus bersama-sama. Kita tidak boleh saling mencaci, tapi kita saling memberikan solusi sehingga apa yang dihadapi masyarakat ini bisa bersama-sama kita pecahkan. Dan saya berterima kasih kepada Pak Eko, acara ini sih, ya kalau bisa seperti acaranya Pak Kalilias itu Pak, TV One seminggu sekali, nanti Komisi A, gantian nanti Dinas apa, diundang. Kalau pertama mungkin agak berat Pak, tapi lama-lama kan, kok hari Rebo, Pak Eko Jip, wayai dinas iki, wayai komisi ini. Jadi semakin banyak masyarakat teredukasi, semakin banyak masyarakat informasi yang diberikan utuh dari pemerintah, mungkin tidak akan ada lagi tadi yang seperti disampaikan Pak Eko kesenjangan. Mungkin sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paparan dari Pak Camat menjadi gambaran bahwa memang persoalan banjir memang masih belum selesai Pak. Di tengah-tengah kita ada Pak Suryo Widodo, ini pakar banyak hal, salah satunya adalah pemerhati sosial persoalan banjir, dan beliau adalah salah satu direktur Jatim Park, sehingga pengalamannya juga banyak. Saya ingin tahu paparan dari Pak Suryo Widodo, persoalan banjir di kota kita itu seperti apa sih sebenarnya harusnya dilakukan, Pak Suryo Widodo. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Eko, Pak Dewan, dan teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya kalau ngomong banjir ini bukan hari ini, jadi seharusnya kita ngomong banjir itu sudah mungkin mulai terasa 4 tahun yang lalu. Kita mulai ke rumahnya Pak Wali juga pernah bahas banjir, tapi selalu tidak ada titik temu. Sebetulnya banjir ini masalahnya cuma 2, direncanakan dan dikerjakan. Kadang direncanakan, tidak dikerjakan, alasannya tidak ada anggaran atau dianggarkan. Sebetulnya simpel. Ya, kita punya perencanaan, tapi kalau tidak dikerjakan ya percuma gitu. Dan ini sudah jelas, banjir ini titik-titiknya sudah jelas, dan sebetulnya ada yang gampang, ada yang sulit. Nah, cuma marilah kita tidak saling menyalahkan, tapi kita hanya sedikit evaluasi bahwa memang permasalahan kota itu secara garis besar ada 3, yaitu banjir, kalau tidak banjir nanti sampah, kalau tidak sampah PKL. Selalu bulat di 3 aspek. Yang ada 4, macet. Ini mau nggak mau nanti mengerucutnya ke 4 ini. Jadi banjir, sampah, PKL, kemacetan. Hari ini kita supaya nggak panjang lebar, kita fokus ke masalah banjir. Nah, banjir ini tidak semua wilayah, hanya beberapa titik. Sebetulnya mungkin 5 tahun yang lalu daerah Lejen Sutoyo, Lejen Papan itu tidak pernah banjir. Kalau banjir ya sebetulnya kebacut
karena sungainya itu kan mungkin bisa 4 kali 5 besar, termasuk daerah Suhat. Suhat itu sungainya depannya Brawijaya gitu, kira-kira kalau kita dingkluk ke bawah gitu, kalau 30 meter kira-kira ada. Cuma ya tadi selalu saling menyalahkan, mungkin saya tidak menyalahkan Pak Dewan atau Pemkot, selalu menyalahkan ini adalah ranah provinsi. Nah, marilah kita bersama-sama, kita rakyat itu tidak tahu ini punya provinsi atau ini punya kecamatan atau kelurahan atau punya kota atau Batu atau Malang, taunya pemerintah yang menangani saluran ini, pemerintah. Makanya mungkin pembahasan lebih detail harus duduk bareng antara OPT provinsi dengan Dewan, dengan pemerintah kota jadi satu, supaya rakyat juga nggak bingung. Memang kalau dilihat dari aspek legal formal, Jalan Soekarno-Hatta itu adalah jalan provinsi, meskipun rakyat juga nggak tahu. Nah, ini persoalan juga. Nah, makanya untuk yang mana yang lebih didulukan, itu harus ada perencanaan yang lebih seksama. Terutama pada waktu pembangunan jalan, janganlah di musim hujan. Nanti kesusu, udan, aspalnya wis rusak kabeh. Akhirnya tahun depan ngaspal lagi. Jadi mungkin hanya masalah waktu aja, di-prepare lebih baik. Terus yang berikutnya lagi, pada waktu ngaspal jangan hanya ngaspal aja, tolong salurannya ya diresiki, mana yang kurang besar dibesarkan, mana yang buntu ya ayo bersama-sama. Dan banjir ini yang jelas yang paling tahu adalah orang yang tinggal di sekitar situ. Perubahan-perubahan alam, perubahan bangunan yang tahu adalah penduduk setempat. Meskipun kita di akademisi tahu gini-gini, tapi yang jelas tahu adalah orang yang tinggal di seputar situ. Ada perubahan apa? Ada tambahan apa? Ada kekurangan apa? Kok bisa banjir? Nah, ini mohon masyarakat setempat juga dilibatkan. Mungkin salurannya dulu jadi 5 meter, jadi 2 meter, bangunan menjorok, mungkin jembatannya panjang, baloke kebesaran, sehingga mau nggak mau menghambat laju air. Dan yang lebih lagi, saluran-saluran yang ada di sepanjang Lejen Sutoyo itu aja, itu tidak pernah namanya saluran itu dibersihkan berkala ya. Yes, pokoknya nyemplung lah. Padahal di mana hujan banjir, semua tanah, semua kerikil, semua yang ada di atasnya itu masuk ke dalam. Jadi sebetulnya simpel, diresiki dhisik, dibersihkan dulu. Kalau setelah dibersihkan ada kendala apa, ada mana yang menyempit, mana ada perubahan, ayo dimusyawarahkan. Kalau ada pelanggaran gimana, apakah yang punya rumah sanggup, evaluasi satu-satu, karena tiap titik persoalannya nggak sama, tiap daerah persoalannya. Lah yang terjadi di masalah Sawo Jajar itu kadang-kadang juga persoalan perencanaan. Karena misalnya ada Sawo Jajar 1 sampai 5, anggap aja ya. Nah, yang paling pinggir kali yang nomor 1, yang nomor 2 ini nunut Pak, saluran ke yang nomor 1 karena kalinya di bawah. Yang nomor 3 nunut lagi lah. Sing dinunut itu tidak mampu karena tidak direncanakan perumahan ini sampai 5 tahap. Nah, ini persoalannya jadi di perencanaan sama sudah terlanjur. Terus kita misalkan bangun ada gedung, ya larinya pasti salurannya ke depan. Tidak mungkin saya mau bikin saluran lagi. Makanya pada waktu bikin saluran ini ya tolong debitnya dihitung, flow-nya dihitung, kemiringannya dihitung. Ya mungkin dari PU sama Cipta Karya sama SDA saya rasa ini jauh lebih paham. Lah yang terpenting mungkin dari pemerintah kota sama Pak Dewan, kita itu Malang itu punya grand design. Jadi banjir ini mau diselesaikan berapa tahun? 1 tahun, tahun 2021 berakhir banjir tuntas, atau tahun 2022 atau 2023, yang mana dulu, yang mana yang lebih urgent, ya itu monggo. Kita ngikut sesuai dengan kemampuan anggaran. Kalau tidak mampu, pemerintah menyediakan lembaga infrastruktur, SMI dan sebagainya, boleh ngutang dengan catatan dibayar pakai APBD selanjutnya. Nah, yang berikutnya lagi, kalau tidak punya, tidak dianggarkan gimana?
Yang simpel-simpel sebetulnya boleh pakai anggaran tak terduga atau pakai anggarannya BNPB. Nah ini persoalannya ini tidak dilakukan selalu kalau kita discuss tidak dianggarkan. Ya memang banjir ini tidak kita rencanakan, tapi harus ada solusi. Bukan kita mau mengkritik, enggak ya, minimal rakyat tadi yang buang sampah dari masyarakat ya harus dikelola oleh masyarakat terkecil, terutama dari rumah kita sendiri. Dan itu pasti terjadi Pak. Di semua kota namanya banjir itu tinggal nunggu waktu. Kenapa? Karena tiap rumah ini pasti cuci piring. Nah, setiap cuci piring namanya nasi yang tertinggal itu tidak mungkin 100%. Sisa 2 butir, 3 butir kali jumlah keluarga, kali pagi, siang, sore makan, kali sekian bulan. Akhirnya sungainya salurannya pasti dangkal. Nah, yang berikutnya lagi tanaman-tanaman ini juga perlu ada peremajaan. Ya, baik. Ya itu aja Pak. Baik, mungkin Pak Suryo. terlalu panjang. Ya. Terima kasih. Jadi nanti dilanjut lagi Pak Suryo, kita tahan dulu. Jadi masyarakat itu sebenarnya simpel kok. Yang diinginkan itu adalah kenyamanan, tidak banjir. Ya itu sebenarnya tidak macet sebenarnya itu. Nah ini memang tugas dari bapak-bapak di Pemkot atau di Dewan sebenarnya, yang itu didukung oleh masyarakat semua. Ketika itu sudah terpenuhi, sebenarnya selesai persoalan. Atau jalan, infrastruktur. Kalau jalannya sudah tidak lagi geronjal-geronjal, tidak lubang, masyarakat sudah, saya kira sudah tidak menuntut banyak. Nah, hadir pula di tengah kita Mas Cokro, ini pengamat sosial juga yang seringkali memberikan masukan ke berbagai pihak, termasuk kaitannya dengan persoalan banjir. Monggo Mas Cokro, kita kasih waktu 5 menit Mas Cokro. Matur nuwun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Penajaman sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh senior kita Pak Suryo Widodo tadi, saya menggarisbawahi bahwa masalah utama Kota Malang itu 2 hal. Yang pertama adalah macet, yang kedua itu adalah banjir. Yang jadi masalah adalah keberpihakan anggaran itu minim sekali untuk 2 hal tersebut. Kita memiliki 2,4 triliun APBD, bisa dicek berapa dana yang digunakan untuk menangani 2 hal tersebut. Karena ada sektor-sektor yang seharusnya cuma 20%, misalnya perintah undang-undang. Sektor pendidikan itu cuma 20%. Di Kota Malang ini hingga 35% untuk pendidikan. Satu misalnya itu. Yang kedua, masalah pertama adalah keberpihakan anggaran. Yang kedua adalah keberanian pemangku kebijakan dalam eksekusi program. Ini sangat minim sekali. Kepedian roto-roto. Ya, ini tidak boleh. Jadi menurut saya yang namanya prioritas anggaran itu harus untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama adalah penanganan banjir dan kemacetan. Kayak kemarin saya nebah dodo, kita lihat di belanja anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan 1,3 miliar itu untuk rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, padahal sudah terkategorisasikan cagar budaya. Di atas 50 tahun itu cagar budaya. Tidak boleh dirubah. Kenapa pagarnya dirubah? Itu pun masih dipisah-pisah menjadi sekian PL dan sebagainya. Ini nggak boleh. Kalau nanti jadi temuan, kecekel lagi dan sebagainya. Ini saran, karena apa? Malangku Seswara itu adalah dawe sing gawe urip. Jadi jangan sampai kita berbuat culiko di Kota Malang ini, karena akan disapu oleh senggai urip melalui tangan-tangannya yang tidak kelihatan. Untuk itulah, kalau sebenarnya misalnya hal-hal yang tidak seharusnya dianggarkan itu dibuat gorong-gorong sudah banyak. Kemudian Malang Creative Center misalnya 100 miliar atau berapa, buat apa? 20 saja selesai, 80 lainnya gunakan untuk gorong-gorong, gunakan untuk penanganan banjir, gunakan untuk membangun biopori di setiap RT, gunakan untuk pematusan, itu baru APBD pro rakyat. Itu saja, karena sudah dikode oleh Bapak Moderator. Matur nuwun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Begitu semangat, beri plus untuk Pak Cokro.
Jadi Pak Cokro ini selalu semangat, jadi dalang juga kan. Jadi memang persoalan keberpihakan anggaran nanti kita tanyakan ke Pak Dewan apa betul seperti yang disampaikan Mas Cokro. Jadi ada 3 anggota Dewan dari Komisi B, ada Pak Loh Mahfud, mungkin bisa memberikan paparan. Tadi juga sempat disentil Pak Suryo, Pak Mahfud, bahwa kita ini seringkali merencanakan tapi tidak gampang untuk mengeksekusi, Pak. Jadi direncana noto, jadi tidak eksekusi. Ini ada apa? Kemudian tadi alasan klise bahwa ini adalah program provinsi, urusan misalnya Jalan Soekarno-Hatta yang apa namanya itu gorong-gorong di Jalan Soekarno-Hatta itu tidak tuntas-tuntas karena urusan provinsi. Lah kalau terus begitu kan kita yang di daerah kan nggak mau tahu, Pak. Nah itu bagaimana, Pak, solusinya? Monggo Pak Mahfud. Pak Mahfud dari Komisi B DPRD Kota Malang. Terima kasih Pak Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Muthalib. Terima kasih semuanya yang hadir di sini. Menanggapi hal ini, sebetulnya kita ini lagi salah potret tentang problem kita. Kenapa kok salah potret? Karena potret kita itu akan dibawa, dinarasikan di RPJMD. Nah, RPJMD itulah potret Kota Malang untuk 5 tahun ke depan di saat wali kota dilantik. Nah, di situ kemudian ada prioritas pembangunan. Ya, ada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Kemarin saya nggak diundang RKPD itu, diwakili oleh ketua fraksi saja. Harusnya 45 dewan itu tahu tentang rencana kerja pemerintah daerah dalam setahun ke depan. Di tahun 2022 sudah kita bahas kemarin, namanya rencana kerja pemerintah daerah. Nah, disitulah kita kemudian tahu apa yang akan dilakukan pemerintah selama setahun dan apa yang telah dilakukan pemerintah selama 5 tahun ada di RPJMD. Ini yang harus kita bedah dan masyarakat harus tahu. Kemudian masyarakat bisa mengkritisi. RPJMD bisa direvisi di situ. Apa yang disampaikan oleh Pak Suryo harus masuk ke RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah hasil daripada musrenbang itu. Nah, ketika potret besar tentang Kota Malang ini keliru, burem, surem, ya, nggak kelihatan problem kita, ya lolos apa yang disampaikan Pak Cokro nggak akan bisa terlaksana. Selalu keliru, nggak fokus. Ini yang sebetulnya menjadi tugas saya sebagai DPR. Tetapi DPR pun tidak cukup, harus melibatkan masyarakat dalam musrenbang. Nah, forum-forum seperti ini penting, ya, penting dilakukan Mas Eko. Ya, terima kasih dengan Mas Eko, karena sebagian daripada tugas DPR adalah menyampaikan informasi-informasi tentang pembangunan di pemerintah. Jadi salah potret ini Pak Muthalib dan saudara-saudara ini perlu diperbaiki. Maka masih ada waktu untuk 2022 untuk apa yang disampaikan Pak Suryo, apa yang disampaikan Pak Cokro. Itu bisa kita pantau. Nanti di Gua PPAS kita akan sampaikan. Teman-teman dulu di sini menggulirkan satu gagasan untuk membangun Malang pasar seni di exit tol Madepuro. Kemarin di RKPD nggak muncul itu. Apakah nanti di Gua PPAS muncul? Nah, ini tugas kita sebagai DPR, aspirasi dari masyarakat. Nah, ini pasar yang digagas oleh masyarakat. Tetapi kemudian ada gorong-gorong, ada jalan, bagaimana mengatasi banjir dan sebagainya. Nah, mari kita duduk bersama. Karena salah potret terus setiap tahun, maka yang nggak selesai-selesai, wong potretnya salah, problemnya nggak tershoot, nggak terekam. Nah, ini yang kemudian membuat anggaran kita tidak tepat sasaran. Itu bisa dijelaskan Pak, kok bisa salah potret buram itu peran Dewan waktu itu gimana Pak? Jadi Dewan ada di posisi pada pengawasan sebetulnya. Ya. Di RKPD kemarin kita memberikan beberapa catatan bahwa apa yang terangkum di dalam RPJMD harus juga nanti secara bertahap bertahun itu ada di RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, sayangnya kita masih di dalam rangka kemarin itu masih belum kita ulas lagi di komisi-komisi. Nah, tahapan-tahapan ini bila seksama kita mencermati, maka kita bisa memberikan
catatan kepada pemerintah. Itu kalau pemerintah mau merubah. Kalau nggak mau merubah, jalan terus itu. Maka inilah regulasi yang sebetulnya berlaku. Dan kita ada di dalam itu. Kita masuk dalam regulasi itu, gitu loh Pak. Ini susahnya di dalam pemerintahan itu. Maka ketika Pak Surya mengatakan itu bisa memakai dana BTT, misalnya belanja tidak terduga, bisa goodwill-nya pemerintah. Bagaimana wali kota, bagaimana sekda, bagaimana juga kemudian OPD yang terkait untuk melakukan hal itu, terobosan-terobosan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu tidak bisa dilakukan oleh DPR saja. Tentu tidak bisa dilakukan oleh eksekutif saja. Masyarakat harus bersuara juga. Di forum-forum yang sedemikian ini akan didengar oleh Pak Wali Kota, oleh Pak Sekda dan jajaran OPD yang terkait. Sehingga itu merupakan satu saran yang kemudian bisa direspon, ya, ditilik ulang tentang program-program yang telah direncanakan. Antisipasi terhadap pembangunan, dampak lingkungan dan sebagainya, kan masyarakat bisa bersuara. Nah, forum-forum seperti ini penting untuk kita lakukan dalam rangka kita merekam itu dan kemudian memperbaiki style kita untuk memotret problem. Jangan memotret problem kita dari dulu ya banjir. Wali kota statementnya, itu bukan banjir, itu air tergenang. Kemarin di sini yang disalahkan sampah. Wah, itu nggak bener itu. Itu sampah itu. Jadi kita selalu memakai mencari kambing hitam yang itu bukan solusi. Nah, tentu ketika saya jajar di depannya Avan itu kemudian banjir. Waktu itu saya pas kebanjiran di situ, saya potret, saya kirimkan ke Pak Wali. Pak Wali, ini lagi banjir. Besoknya saya dijawab, itu sampah. Saya tidak memerlukan jawaban sampah. Saya ingin menemukan jawaban bahwa teknis bagaimana membuat gorong-gorong yang benar yang disampaikan Pak Surya tadi dilaksanakan. Kesadaran masyarakat yang ada di sekelilingnya dibangkitkan. Itu yang sebetulnya kerja bareng masyarakat, pemerintah, DPR harus duduk bersama. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kaitannya dengan Pak Cokro bahwa memungkinkankah untuk 2020, jangan terlalu jauh, 2022. Pada 2021 ini anggaran untuk berpihak pada persoalan banjir tadi itu agak diperbesar lagi, itu memungkinkan nggak? Ini Pak Dewan yang bisa jawab, karena yang bisa memaksa itu Pak Dewan. Saya tambahkan bentar. Kemarin kita di APBD 2021 itu menambahkan di PU itu 80 M kalau nggak salah, itu untuk dana insiden. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya kita kemarin ada refocusing itu sekitar 200 sekian M. Jadi kemudian kita di badan anggaran, kebetulan kita bertiga ini badan anggaran, itu kita tambahkan 80. Itu artinya kita mengantisipasi apa yang disampaikan Pak Cokro. Nah, tinggal sekarang OPD terkait itu merespon dari apa yang sekarang terjadi di masyarakat. Mana titik-titik banjir? Di Avan, misalnya di Danau Toba kalau di Sawo Jajar. Kemudian di Legend Sutoyo yang kemarin itu tempat viral. Itu ditinjau. Apa ini? Didiagnosis lah apa yang menyebabkan banjir sedemikian ini. Kemudian ada langkah-langkah taktis, strategis, jangka pendek dan solutif itu dilakukan. Ya, tentu itu dengan kebijakan. Dengan kebijakan. Saya tidak tahu persis di dalam hal ini karena ini eksekutif. Itu harus melakukan langkah-langkah tindakan yang betul-betul solutif dan menyelesaikan. Terima kasih. Oke, Pak Lok. Jadi terjawab Pak Cokro, ada tambahan 80 miliar, jadi masyarakat punya hak juga untuk mengawal 10 miliar ini Pak Cokro. Baik, tadi Pak Arief juga hadir sebagai badan anggaran. Pak Arief Wahyudi ini juga cukup getol mengurusi soal banjir, terutama pasar dan sebagainya. Pak Arief, bagaimana Pak sikap Pak Arief sebagai anggota Dewan untuk menyelesaikan persoalan banjir biar 2022 tidak ada diskusi banjir lagi Pak? Monggo Pak Arief. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya di sesi pertama ini spesialis banjir ya. Ya. Saya ingin melihat karakteristik banjir yang ada di Kota Malang dulu. Karakteristik banjir yang ada di Kota Malang itu yang pertama waktunya singkat. 1 jam 2 jam selesai sudah. Air akan surut. Parah di kelurahan saya, di RT 2 RW 7 Kelurahan Bareng. Itu daerahnya cekung. Tetapi itu pun 1 jam kelar.
Artinya setelah banjir 1 jam berikutnya air sudah bersih, tinggal bersih-bersih rumah seperti itu. Sehingga masyarakat sekitar itu membuat dek di depan-depan rumah. Cek nilai resik-resik kak teman-teman. Di jalanan juga begitu. 1-2 jam coba kita pulang dari sini, Sawu Jajar tadi berangkat kita banjir. Kita pulang sudah nggak banjir. Artinya apa? Aliran air menuju sungai kita itu lemah. Sungai kita ini tidak ada yang seperti Jakarta, yang dekat dengan daratan tidak ada. Semuanya dalam, yang seperti disampaikan Pak Suryo tadi. Suhat itu 30 meter. Kali Berantas di depannya di sekitar Hotel Montana ke timur barat itu juga dalam. Cerita banjir Kali Berantas itu pernah saya dengar dari kakek saya, bukan dari bapak saya. Artinya itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Zaman Londo apa zaman opo gitu, saya tidak tahu. Artinya apa? Pemerintah ini tidak bisa mencarikan jalannya air, sehingga air ini akan berada di jalanan. Yang katanya teman-teman diskusi dulu di Jalan Sawu Jajar, di Lejen Sutoyo yang dulu nggak pernah banjir, sekarang pun juga menjadi diskusinya air di sana. Diskusi nggak perlu lama, memang 2 jam cukup, karena narasumber itu dibayarnya 2 jaman. Air juga begitu. Artinya apa? Ke depan harapan kami pemerintah ini mampu memetakan lagi. Apakah gorong-gorong kita ini kurang besar? Loh, bangun gorong-gorong itu hampir setiap tahun anggaran ada. Tetapi asal bangun saja. Tidak pernah menyentuh titik-titik banjir. Menurut saya, gede no gorong-gorongnya. Gorong-gorong yang ada di tepian jalan itu kita petakan lagi. Tahun 70-an saya ini kalau hujan deras senang, karena saya akan lumah-lumah di Jalan Ijen. Enak banyune. Lah saiki lumah-lumah ndek kawi kenyut saya. Tidak berani. Artinya apa? Gorong-gorong ini sudah memerlukan satu kajian mendalam. Apakah ada di tahun 2022 ini anggaran untuk itu? Di program rencana strategis pemerintah kota ada. Pembuatan gorong-gorong pada titik-titik yang drainase, pada titik-titik yang rawan banjir. Itu ada programnya. Mudah-mudahan program ini menjadi kegiatan. Kegiatan ini bicaralah dengan masyarakat. Contoh Bareng. Bareng itu kami sampai bicara masyarakat ini. Gak iso Pak Arif. Lek diselesaikan di titik banjirnya gak iso. Karena air ini datangnya dari atas, dari hulu. Akhirnya kita dengan Pak Bisri, Prof Bisri itu ngomong-ngomong, loh wong kampung loh ngejak Pak Prof Bisri. Saya juga sebagai RW, jadi ngomong-ngomong dengan Pak Bisri, ya Mas, memang betul. Ini harus dari utara. Artinya apa? Kita menelaah banjir kita ini tidak boleh separsial itu, sepotong-sepotong itu, tetapi harus terintegrasi seluruh Kota Malang. Harapan kami ke depan, saya tidak pernah membaca bahwa Malang akan mengatasi banjir secara menyeluruh di dalam APBD tahun berapapun itu, tidak ada. Memang betul, saya sepakat kalau ke depan bahwa harus ada plotting anggaran, juga plotting waktu. Banjir kita selesai tahun ini, petakan dengan para ahlinya, cari hulunya, cari solusinya, ketemu. Kalau solusi sementara saya, gede no gorong-gorongnya wis. Oke. Karena apa? Air itu tidak nampung di gorong-gorong, bukan tidak nampung di sungai. Sungainya nampung, gorong-gorongnya gak nampung, akhirnya ke jalan-jalan besar itu. Baik. Saya kira sementara dari saya itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Arif. Jadi memang tidak ada target tuntas ya, tuntas semua, karena setahu saya itu ada yang terpetakan itu ada 26 titik di Kota Malang yang itu tiap tahun ya tetap 26 titik itu. Tidak tahu itu sudah berkurang atau tidak. Minimal mengurangi Pak Arif. Jadi 26 titik banjir itu bertambah di Lejen Sutoyo tidak masuk titik itu berarti bertambah. Ada, kalau saya tadi sempat diskusi dengan Pak Eko kaitannya dengan mengatasi banjir, mengadopsi kota lain. Pak Eko bisa memberikan paparannya Pak Eko dari kota lain tadi gimana Pak? Sebelum Pak Wenedi. Terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Suryo, Pak Luh, Pak Arif, memang kendala utamanya itu di gorong-gorong memang. Pernah saya sampaikan juga, bagaimana pemerintah itu menghabiskan anggarannya setengah APBD tidak apa-apa, khusus untuk mengatasi banjir. Dalam artian, yang seperti saya sampaikan tadi seperti di Surabaya, sekarang untuk bicara banjir itu sudah jarang kita dengarkan. Ternyata langkah-langkah dari
Bu Risma itu sederhana sebetulnya, efektif, cepat, yaitu kita pasang bokalvert itu kita gali, kita pasang, efektif daripada seperti konvensional dulu bikin plengsengan baru dicor, itu rawan longsor ya. Kalau memakai bokalvert itu misalnya seperti kita pasang batako, rusak satu batakonya diambil diganti, termasuk gorong-gorong itu Pak. Seperti yang jadi aneh itu kan di Suhat yang sudah banyak kali dibicarakan, kenapa di Suhat itu terjadi banjir. Yang jelas memang salurannya tidak memenuhi, sementara sungainya itu cukup dalam. Coba di situ di sebelah utara itu diambil dikeduk 2 meter, pasang bokalvert, itu ukurannya ada yang sampai 6x6, 4x4 ada kan itu, luas. Seperti di Surabaya ada satu jalan itu digali, dipasang gorong-gorong, jalannya itu bawah sungai, atasnya jalan umum. Berarti makan jalan Pak Eko? Makan jalan berarti? Nggak makan jalan, kalau makan jalan kan ya, tapi kan di jalan itu? Iya, di jalan itu terselesaikan itu, seperti di mana itu Pak Suryo? Pandegiling itu atasnya jalan, gorong-gorongnya seluas ini, seluas gedung ini gedung. Jadi bawah gorong-gorong, atas dilewati mobil gitu Mas? Iya, untuk jalan kan, untuk tonasenya kan bisa di situ. Gorong-gorong itu sampai 40 ton kemampuan untuk menahan beban dari atas. Ya mungkin salah satu yang seperti itu. Nah itu sangat mudah sebetulnya Pak, nggak perlu bertahun-tahun untuk menyelesaikan itu. Ya, pernah saya share itu tentang gorong-gorong, begitu ditaruh pinggir jalan semua, digali, ditumpuk, selesai udah. Terutama memang Legend Sutoyo itu, sejak saya kuliah tahun 80-an, itu belum pernah namanya gorong-gorong itu diangkat, apalagi sebelah timur. Ya itu yang tempat showroom segala macam itu. Itu hasilnya kan ada gorong-gorong, sebelah kiri ada sungai memang. Tapi saya belum pernah melihat sekitar mulai tahun 87 atau 90 itu belum ada perubahan sama sekali. Oke. Jadi problemnya gorong-gorong ya sama. Hadir pula Pak Wanedi. Jadi Pak Wanedi, saya butuh pandangan Pak Wanedi kaitannya seberapa ngotot lah Dewan untuk membantu masyarakat mengurangi banjir di Kota Malang yang sudah menjadi persoalan lama ini Pak Wanedi. Moga Pak Wanedi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Mutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Langsung aja, karena waktu juga sudah sore. Tadi udah banyak narasumber yang luar biasa menurut saya, yang sudah disampaikan mulai dari Pak Suryo, Pak Loh, Pak Arif, Pak Eko, Pak Camat. Kita semua juga calon camat loh Pak. Jelas calon mati. Pak Cokro, Bunda Susi. Jadi kadang-kadang kita kehabisan kata-kata untuk berkata. Karena sebenarnya katakanlah problem Kota Malang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kan ya macet, banjir. Atau barangkali bisa disebut penyakit. Ibaratnya kita dokter problemnya itu. Cuma hari ini kita ini selalu menyelesaikan berdasarkan kasus. Ada kasus ini selesaikan, kasus ini selesaikan. Nanti setelah musim hujan turun barangkali kita juga lupa. Lupa lagi. Semua lupa, sehingga ternyata mungkin gorong-gorong tidak penting. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sepanjang politik kita masih tanda petik ada dua hal yang menjadi ganjalan, yaitu pencitraan dan pengembalian, selamanya siapapun tidak akan selesai. Jadi takut citranya jelek karena nanti anggarannya diserap ke sini, yang lain bengok-bengok. Pak DPR ini hanya kewenangannya cuma berapa? Pokir yang pengadaan ini mah kecil-kecil. Sehingga yang paling pas sebenarnya ya di RPJMD. Karena kewenangan DPR hanya 3 hal yang hanya ngawasin, nganggarin, sama bikin perda. Selebihnya ya kewenangan eksekutif. Tentu dari proses-proses mulai dari bawah sampai RKPD itu sudah disampaikan Pak Loh. Nah, hari ini kita tersadar dengan adanya COVID-19.
Sehingga gedung-gedung tidak penting. Sekarang UB itu gedungnya sudah mewah semua, Pak. Apa ditempatin? Kemarin Islamic Center itu pelantikan MUI, bukan di kantor MUI. Saya tanya, loh Pak, kenapa nggak di kantor MUI? Kan kantor MUI nanti di Islamic Center. Kejauhan. Saya tidak dalam menyoroti inilah. Artinya kejauhan. Terus yang kedua, nanti Islamic Center juga mau digunakan untuk apa? Untuk mantenan warga Kedung Gandang. Pak Loh, jangan-jangan Pak Res gunakan Islamic Center daripada digunakan anggaran besar. Lalu hari ini MCC 125 miliar. 25 miliar dibangun di tahun 2021, 100 miliar akan dibangun. Termasuk yang 3 di sini, termasuk yang tidak setuju, tapi kalah suara. Karena itu sudah termaktub di dalam RPJMD atau janjinya kepala daerah. Saya juga ngotot, 3 SMP baru juga harus dibangun syaratnya. Kalau anggaran pendidikan tinggi, itu memang tuntutan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini sebenarnya coba sekarang di sekitar kita, hari ini kita masuk Sawu Jajar dulu lah, ketemu yang namanya macet. Mulai dari Rampal ke sini itu macet, ketemu yang namanya banjir itu di situ. Saya tadi kayak naik speedboat loh. Ketemu. Kita mau nyalain siapa? Memang tidak pas kalau hari ini. Ya kita harus membuat renstra yang panjang tadi, gorong-gorong. Gorong-gorong tidak cukup, Pak. Begitu nanti konsepnya semua air dibuang ke laut, problem berikutnya adalah panas. Maka sebelum lari ke sungai-sungai itu mestinya juga mampir dulu ke tanah. Ya, reboisasi digalakkan, tanaman-tanaman juga digalakkan, biopori. Sehingga yang pas sebenarnya hadir juga senior kita Pak Bambang Iri itu juga mestinya juga beliau kan peraih Kalpataru terkait dengan lingkungan. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, air itu berkah. Siapa yang nggak bilang air itu berkah? Kita hari-hari ini juga butuh air, tubuh kita butuh air, lingkungan kita butuh air. Tapi begitu air yang melimpah, tadi disebut genangan. Sehingga Bapak Ibu, problem Kota Malang hari ini itu, ibaratnya penyakitnya sudah tahu. Kenapa kita nggak bisa ngatasin? Ini dokternya kah? Atau pasien kah yang nggak mau? Kita ini bisa jadi dokter semua, tapi terbatas. Sehingga Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini memang perlu keberanian bersama, revolusi bersama. Sebab kalau tidak, ya nanti setelah musim hujan turun, lupa lagi kita. Sehingga saya sepakat, kalau memang ini menjadi desakan bersama-sama, kita bisa melakukan. Coba sekarang, berani nggak masyarakat membatalkan MCC? Sekarang kadang-kadang lebih dipercaya masyarakat, gerakan masyarakat dibanding gerakan DPR. Mohon maaf, rumah DPR itu hanya sebagian kecil, bukan berarti saya membela. Yang lain. Sehingga kami ini 5 tahunan. 5 tahun pun selama 5 tahun kami belajar. Nah, Pak Camat beserta jajarannya sudah mulai masuk, sudah terpatri begitu. Sehingga sebenarnya lekuk-lekuk tubuh Kota Malang sudah tahu persis. Mulai dari kepala daerah yang pertama, kedua. Apa kita harus dijajah Belanda lagi? Belanda lebih hebat loh. Pembangunan gorong-gorong di Kota Malang itu sudah terintegrasi. Cuma setelah wali kota Pak Yid, kalau tidak Pak Samto, maka itu berubah semua. Pak Samto ya, kemarin kita sempat bangga waktu heritage nemu rel kereta api, nanti di bawah itu mesti ada saluran yang menuju Sungai Brantas. Dulu saya juga ceritakan, di situ dulu waktu kecil saya tuh bisa lari-lari loh. Ngapain itu nggak ditindaklanjuti, malah dicor lagi. Nah, sehingga inilah yang barangkali saya juga tidak ingin terjebak pada itu sepanjang politik kita. Kami ini kacanya masyarakat. Kepala daerah kacanya masyarakat. Kepala daerah hari ini, masyarakat hari ini. DPR hari ini, rakyat hari ini. Kepala daerahnya bagus, rakyatnya pasti bagus. Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Maneti, terima kasih. Supaya interaktif, saya kira ada dari audien Pak bisa memberikan paparan yang sama. Boleh?
Kami persilakan Bapak. Pak Kadir, ada Pak Kadir. Bisa dibantu Mas. Yang belakang dulu. Silakan Pak. Matur nuwun. Saya Joko Rendi. Saya penghuni Kampung Desmen, Telogowaru. Oke. Dari tadi saya mendengar ada semacam yang dikupas hanya Cao Jajar, Legend Sitoya dan lain sebagainya. Mumpung ada Pak Camat, karena ini di wilayahnya beliau, di sana sering banjir juga, di Kampung Desmen. Saya tertarik dengan Pak Suryo ya. Ini bahasanya warga ini kayaknya nggak ada perencanaan. Mengingat di sana itu ada membangun tempat parkir. Menurut kami tempat parkir itu sangat mewah ya, besar sekali. Tapi di kala hujan seperti ini, di tempat kami di Kampung Desmen itu selalu banjir. Meskipun yang dikatakan Pak Arif, setelah hujan reda banjir hilang, tergenang aja. Setelah kami lihat ternyata di sana tidak pernah ada jalan. Jadi jalannya tidak ada. Ada bangunan jalan, ada parkir, tapi untuk aliran setelah hujan itu tidak ada. Yang timbul pertama, tempat kami tergenang air. Ini mungkin Bapak Camat bisa melihat di sana. Terakhir yang terjadi adalah longsor. Dan ini mungkin Pak Camat juga tidak tahu bahwa di daerah jenengan di sana juga ada longsor, ada banjir. Jadi masyarakat tidak hanya di Sawo Jajar aja. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Telogowaru Pak ya? Telogowaru. Ya, baik. Kampung Desmen, Desa Kumenanti. Baik. Oh ya, Desa Kinanti, Topeng, Kampung Topeng. Baik. Satu lagi Pak dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dewan-dewan kami yang saya banggakan, pihak provinsi Pak siapa? Pak Suryo. Kemudian rekan-rekan pejuang sosial dan lingkungan. Kami mencoba menawarkan solusi, karena di sini tadi disampaikan kalau datang ke sana tolong bicara soal solutifnya. Itu yang pertama. Kemudian tentu saja karena begitu saya masuk di sini, Sarasehan bangkitnya Malangkucit Suara ditekankan pada dua hal kalau tidak salah tadi ya, yaitu banjir dan pasar. Jadi saya berpikir pasar, kalau pasar ini Pak Eko ini pakarnya, karena program ini adalah menyangkut ramene kota ya ramene pasar ya ramene kota. Jadi sehingga kita kembali pada prinsip dasar tujuan dari Malangkucit Suara itu ya menuju Malang yang bermartabat, Malang yang indah, rame gawe ya, sehingga akan tercapai seperti yang kita harapkan. Kami mencoba menawarkan 3 solusi terkait banjir dan pasar. Yang pertama itu memperhatikan drainase. Seperti yang disampaikan dari Pak Provinsi tadi, grand design itu penting, sangat penting, dan harus tuntas. Tidak benar kalaupun hanya asal-asalan, itu memang tidak benar. Kapanpun itu harus tuntas. Satu contoh saja, di tempat saya Orodowo, box culvert dengan diameter 1 meter itu cukup besar, 1 meter. Wow, saya bangga ini. Jadi Orodowo nggak banjir. Loh, kok berhenti sampai 3 tahun terakhir ini nggak ada kelanjutan nih? Ini namanya pengerjaan drainase yang tidak berkelanjutan. Seperti tadi juga disinggung oleh Pak Mahfud. Sehingga apa yang merupakan dari RPJMD mestinya harus
berkelanjutan. Itu yang jadi saya sendiri juga ini Pak, saya mengeluh lah ya di tempat saya, istilahnya mengadu saya di Orodowo itu di Jalan Muria itu drainasenya mulai dari Jalan Guntur kemudian berhenti di Jalan Muria pojok di Malabar. Saya pikir ikut terus Jalan Muria terus, akhirnya turun di kali di Jalan Buring. Jadi di kampung saya ndak lagi seperti kapal selam. Iya, kemarin itu rumah saya banjir. Tetangganya kok mencicili aku. Namanya nih gorong-gorongnya pas ngisore omahku, Pak. Dikira tak buntu piye. Saya senyum aja. Kemudian yang kedua yaitu perawatan drainase. Kasus-kasus seperti ini banyak. Bukankah DLH itu, kalau tidak salah ya, kalau yang saya tahu dari dinas Dispenduk itu kan ada karyawan yang bukan tetap itu namanya honorer. Bukankah di DLH juga ada? Lalu apa pekerjaan mereka kalau tidak diberdayakan untuk melakukan pekerjaan pengawasan, pembersihan dan seterusnya? Hampir setiap hari kontrol itu drainase sebelum hujan, apalagi pada masa hujan. Ini juga penting. Toh bapak-bapak dewan ini adalah pihak yang mengawasi, menganggarkan, begitu, bersama dengan pemerintah terkait. Kemudian yang ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya Pak, itu terkait pariwisata. Loh, apa hubungannya banjir sama pariwisata? Yo, ada hubungannya Pak. Kalau Malang itu terkenal adalah Malang kota pariwisata. Begitu masuk Malang, pariwisata endi sing ono kabupaten sama kota Batu. Disinilah kita ciptakan. Yang tadi sepertinya sempat disinggung oleh Pak Wanedi, yaitu serapan. Nanti 10 tahun ke depan kalau kota Malang ini dibangun gedung-gedung tinggi menjadi kota perkantoran, hotel-hotel di sini panas, itu pasti. Disinilah kita itu membutuhkan yang namanya peremajaan tanaman yang sempat disinggung tadi Pak Eko. Ini penting. Kenapa begitu? Satu program yang saya sempat bangga dari pihak kota, yaitu pada saat ini lagi ramainya nanam tanaman, karena ini bagian dari serapan. Bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan drainase atau gorong-gorong sementara kota kita itu akan tumbuh bangunan-bangunan tinggi tanpa ada serapan? Ya tetap saja hal ini bagian dari banjir. Baik. Sebentar Pak, sebentar. Ini masih, kenapa begitu? Karena yang saya tawarkan adalah Garden City Foundation sebagai serapan dan keindahan dengan tema Malang Kota Buah. Jadi sasaran kami yaitu memanfaatkan lahan-lahan kosong itu untuk ditanami buah sebagai dasar terciptanya Malang Kota Buah, tidak hanya Malang Kota Bunga ataupun ijo royo-royo, tetapi setidaknya adalah Malang tanaman itu adalah produktif, sehingga produk khas Malang dari hasil buah olahan itu akan ada. Kemudian saya menyentil sedikit bagaimana keterlibatan legislatif terhadap RKPD, sharing program antara Pemkot dan Dewan dengan pokirnya. Kalaupun tadi Pak Wanedi mengatakan pokirnya hanya kecil-kecil, ya mohon yang besar itu diajukan, toh itu bukan untuk dikerjakan masyarakat, kan dikerjakan PU, begitu Pak. Contohnya aja drainase yang ukuran besar, ya diselesaikan, entah itu selesai 5 tahun, 10 tahun, rapopo, gede. Yang dimaksud sharing program itu, pokir itu kita mengajukan sebuah gagasan kepada Dewan menyampaikan sharing program dengan dengan kota, yaitu PJM Pronangkis
kota PJM apa namanya Pak ya Musrem Bangkot Musrem Bangkot itu kan adalah sharing dari semua rencana kegiatan. Kemudian mungkin yang berikutnya program berkelanjutan sesuai dengan RPJMD itu adalah potret RPJMD itu adalah sudah jelas karena serapan program itu dari unsur masyarakat, kota, legislatif dan termuat dalam buku RPJMD produk dari ramuan RKPD. Jadi itu saya rasa selesai Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Baik. Kita waktunya sangat mepet dan hampir habis ini Pak. Pendek Pak. Pendek Pak ya. Pendek. Terakhir dan singkat saja. Ya, matur nuwun. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Novi Andri Pak. Kebetulan saya warga lokal Madiopuro. Yang saya cermati mohon izin. Saya selaku warga masyarakat biasa, saya tidak tahu anggaran tadi bersenya berapa. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Sepertinya yang kita bicarakan adalah sesuatu yang lebih konkret untuk masyarakat. Karena yang dibutuhkan adalah sesuatu hal yang bersumber dari masyarakat, yang dikelola oleh eksekutif, disetujui oleh legislatif, sehingga efeknya akan menjadi kebutuhan yang memang sifatnya konkret untuk masyarakat. Satu hal mungkin yang menjadi hal yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Kalau kita bicara pembangunan akan berimplikasi kepada suatu anggaran yang besar, perlu akan proses yang besar. Mungkin nanti PAK, kalau memang kita bisa berharap. Nyuwun tolong kami selaku warga masyarakat dengan adanya nun sewu, sekarang pola swadaya yang dilakukan oleh masyarakat, yang maksudnya anggaran yang dikelola oleh masyarakat melalui Pokmas yang bersumber dari APBD ataupun di AK dan sebagainya, saya lihat, saya amati belum terintegrasi dengan baik, belum terangkum dan terreview dengan baik kebutuhan sebuah wilayah. Karena apa? Mohon izin, kalau ke depan harapan kami pemerintah Kota Malang atau wali kota cukup menginstruksikan non sewu kepada Pak Camat di sini, kepada lurah di sini, buatlah sebuah usulan, karena di Malang ini sedang trending sekali, dikit-dikit aplikasi, dikit-dikit buat sistem dan sebagainya. Kenapa dalam penanganan hal seperti ini, banjir dan kendala istilahnya sampah dan sebagainya, sebutkan senior kita dari anggota dewan tadi, tidak terekam dengan baik dalam sebuah klub misalnya. Harapannya ada perencanaan yang benar-benar terstruktur dengan baik. Buatlah aplikasi sehingga nanti masyarakat dibuka pintu selebar-lebarnya untuk mereview semua nun sewu, apa yang akan direncanakan di tahun ini misalnya, apa yang akan dilakukan ke depan, termasuk apa yang sudah dilakukan di suatu wilayah RW atau mungkin wilayah RT. Maksudnya aplikasi gimana Pak? Biar jelas Pak. Buat aplikasi seperti database Pak. Masyarakat tahu dengan lewat aplikasi. Iya. Nanti biar masyarakat bisa memberikan masukan. Oke. Pak nun sewu, saya di Madiopuro RW 1 umpamanya. Di tahun kemarin saya mengerjakan di wilayah RT sekian. Berikutnya di RT sekian, berikutnya RT sekian. Kalau ini nanti ke depan diperkirakan dana yang bersumber dari APBD ya atau DAU yang DAK ya, DAK kemarin yang dilaksanakan oleh Pokmas nggak bisa di cover karena kemampuan anggarannya berbeda. Ini harapannya nanti PU yang mengambil alih Pak, sehingga nanti pemerintah Kota Malang bisa mereview secara langsung. Oh kan nggak iso rek nganggarno iki meneh karena tahun ini sekian, outputnya harusnya sekian. Iki gak kuat dan naik kelurahan, harusnya lewat PU dan sebagainya, hal seperti itu. Baik, Pak. Sehingga ada target, kita bicara target nanti. Kalau memang nanti pemerintah Kota Malang bisa berhitung drainase iki dawane sak piro. Oke. Yang menjadi permasalahan utama di mana? Punya target, harus selesaikan selama berapa tahun. Baik, Pak Menteri, saya kira sudah bisa dipahami.
kurang 5 menit saja atau 3 menit ya. Tadi ada informasi yang itu kaitannya dengan Pak Camat Kedung Gandang, Pak. Mungkin nanggapi singkat saja, Pak. Itu informasi dari Telogowaru. Kemudian yang tadi kita nanggapi yang dari Orodowo, benarkah Pak ada blok culvert ya? Blok culvert yang tertunda atau tidak tuntas? Mungkin perwakilan Dewan satu saja nanti, singkat. Monggo Pak Camat, kaitannya dengan Telogowaru, Pak. Iya, terima kasih Pak. Telogowaru itu memang di daerah Jabal Nur itu Pak. Jadi muaranya nanti di Jabal Nur, tapi naik ke atas lagi ke Tumpang Pak itu Pak. Apa? Ke Kambingan apa? Itu nggih. Nggih, di Kambingan. Memang di situ di Desa Kumenanti memang drainasenya memang yang kurang Pak. Nanti coba kami koordinasikan dengan Pak Lurah, mungkin ada dengan dari PU sini, karena di situ memang mungkin tidak pernah masuk di Musrenbang karena masuk di RW berapa? Jadi di Desa Kumenanti itu tidak ada RW Pak nggih. Tidak ada RW. Jadi biasanya memang kalau pas musren itu memang mungkin tidak terakomodir. Nanti akan saya infokan ke Pak Lurah Pak. Terima kasih. Baik Pak ya, dari Telogowaru. Yang menanggapi blok culvert di jalan apa tadi ya? Jalan Muria. Jalan Muria. Satu saja perwakilan dari Dewan. Apa betul Pak itu belum tuntas sehingga menyebabkan banjir Pak? Kenapa bisa belum tuntas Pak? Nangomai Mas, justru saya nggak paham kalau ada blok culvert yang belum selesai. Justru yang tahu saya ada drainase dari Jalan Bondowoso Kalimetro yang tidak berfungsi dan itu anggarannya besar. Oke. Kalau yang Muria saya justru nggak paham kalau di sana ada. Baik, ternyata di sini ada orang PU yang tahu ya saya kira. Mungkin perwakilan dari PU saya baru tahu kalau ada orang PU. Monggo Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, memang di Jalan Muria ada proyek kegiatan yang memang pada saat awalnya memang mau dilanjutkan, akan tetapi karena termasuk dalam program refocusing kemarin jadi belum sempat dianggarkan. Itu aja Pak. Terjawab Pak ya, jadi ada problem refocusing. 2 menit ya. Kasih ya. Monggo Mas, dulu Mas. 5:30 kurang 5 menit ini. Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Singkat mawon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gagu, warga Selat Sunda. Oke. Kebetulan saya di Jakarta, jarang di sini. Mohon maaf, Dimas Sutiaji itu kayak adik saya, tak kelola 2 tahun sebelum menjadi wali kota. Saya bukan dukun, kami budayawan. Problem bangsa ini adalah 1D, Malang untuk Indonesia. Kamu tak percaya karena kamu satu-satunya orang yang berani melakukan sebuah konsepsi dasar Malang Kuceswara. Berani kamu? Berani. Apa artinya? Tidak tahu. Ya wis. Malang Kuceswara itu gabung dengan kebenaran, benci dengan kebatilan. Jadi jangan sembrono ngomong Malang Kuceswara. Bangsa ini tidak pernah jujur dalam intelektualnya. Harusnya di sini ini Profesor Bisri. Coba, ketua tim apa dia? Saya bilang sama Dimas Sutiaji, Dek, aku ki wong desa, omahku kredit 20 tahun neng Selat Sunda. Nek kowe engko dadi wali kota, Risma kalau wis melakukan jauh jajari kayak nobot culvert. 2, neng Malang ini ada 54 universitas. Kok iso-isone lampu merah sak donya onone neng Malang, Dek, 40 meter lampu merah. Piye carane, Dek? Sing penting itu box culvert dulu seperti di Surabaya apa yang disampaikan Kanjeng Gusti Pangeran Eko Istana Gentong itu. Ini serius. Bangsa ini tidak pernah jujur atas intelektualnya. 2, bodoh dalam spiritualnya. Malang Kuceswara itu adalah gandrung dengan kebenaran, benci
ngerti dengan kebatilan. Jadi nek wong Arab ngomong fathul khairat, siapapun yang melakukan itu maka harus satunya kata dan perbuatan, siapapun itu. Sampai Kanjeng Gusti Loh Mahfud tadi bilang begono begini, begono begini. Loh ya apa sih, sampean ini wakil rakyat loh. Ya wes, nanti gini, itu kita ini diskusi, kritik buat panjenengan semua. Iki diskusi para panelis, audiennya rano ya jiwa untuk ke Jakarta ada diberani oleh Kanjeng orang apa-apa. Tapi nggak apa, mumpung ini lifetime. Bagi orang itu rasa kagetan, rasa ngumunan. Saya tegas, saya bilang sama Dahlan Iskan dulu, Mas, coba tesen Mas. Wong sing apa jenis hafiz Quran itu akeh orang Indonesia. Dikumpul lah sama dia. Iya Gus, padahal lagi Gus Buster. Iya, ternyata apa? Orang hafiz Quran di Indonesia sak beledok. Tadi satu, kalau ngomong Malang Kuceswara harus filsafat dasar dulu Pak Moderator. Baik. Itu penting. Satu, kedua. Saya ini wanita tenan enggak? Wali kota. Tak celuk Mas, saya kemarin saya ketemu. Mas senengan kok gini. Lah kowe wis percaya karo dukun, Dik. Wong gawe blangkone salah. Ngarepmu iki Kanjeng Raden Mas Haryo kuwi dibuka. Karena apa? Indonesia itu kebudayaannya sudah pada titik nadir. Gitu loh, ya. Jadi artinya kalau mau menuntaskan gampang banjir. Sekarang gini, PDIP kemarin melakukan lomba panelis banjir. Dan tulisannya saya minta Mas Made, Mas, ini hadiah piro? 10 juta. Kok tulisannya api banget ya? Berarti dia itu menjiwai di dalam potret seperti Kanjeng Loh Mahfud itu. Potretnya jelas itu loh. Dua harusnya. Di sini nih harus ada ketua TPGU, yaitu Profesor Bisri. Saya baca tadi di koran. Arep bangun pasar itu ke Eropa. Loh iki pasar tradisional, bro. Kalau pasar tradisional, filsafat dasarnya adalah remene pasar, ramene kutho, seperti yang disampaikan itu. Kalau sudah filsafat dasarnya nggak bisa, sampai diskusi ini lah nggak ngerti satunya kata dan perbuatan. Wes ngentek-ngentek ini waktu, Mas. Baik. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Pak Gago. Jadi saya kira semua juga pengen ada pendapat, ada paparan, tetapi kita terbatas oleh waktu dan kali ini memang kita fokus pada persoalan banjir. Nanti seperti yang saya janjikan bahwa tema pasar akan kita kupas pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu Bapak-Bapak dan seluruh yang hadir. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas paparannya. Tetapi sekali lagi ini jangan hanya menjadi sebuah diskusi yang terus menjadi diskusi, tapi harus solutif. Sekali lagi harus solutif. Ada hasilnya. Saya titip Pak Eko ya, Pak Eko ada hasilnya Pak Eko nanti. Kita juga kawal anggota dewan yang telah menganggarkan 80 miliar katanya begitu, kita kawal bentuknya seperti apa. Baik, pada sore hari ini saya kira waktu yang cukup singkat tapi bermanfaat dan kita sangat berharap sebagai masyarakat khususnya berharap besar kepada anggota dewan, kepada Pemkot untuk memberikan layanan lebih maksimal kepada masyarakat khususnya kaitannya dengan persoalan banjir. Terima kasih sekali lagi, saya atas nama moderator mohon maaf bila ada kurang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.